Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para kiai ingkang kula hormati. Wabil khusus Mbah Kawula Kyai Haji Mu'ad Thohir, wonten Kyai Haji Anik, wonten Kyai Haji sedanten niki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune bapak. Wonten Kyai Haji Zaki, wonten Gus Mat Abad, sedanten Lek Rosin. Kula boten matur kata-kata walaupun Pak Mu'ad mun ngentai waktu. Tapi kula badhe cerita. Tadi temanya Kholma saya, kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kula cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawula. Terus dulu kalau perinan di Sarang itu sering di rumah kula teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmani Badiah, Mbah kula kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku mbake Mbah Badiah. Terus kula Mbah Sofia ini garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbak Yuni Mbah Bedawi. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Mu'ad ini ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus kula niku pokoke potongan kalah lah teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak. Mboten kula perlu sebut mriki termasuk dineng niki. Kiai ini niku Khalil Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar yai ngapunten kula mboten saged rawuh Khalil Abah mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niku niki mboten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ra ono uzur. Apa sing do teko ora duwe uzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula Khalil Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali. Ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan. Gara-gara nggih dineng tenan. Gara-gara ini wau. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Mergi gara-gara teori ini bahasa Allah. Apa sing do teko gak duwe uzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga, apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Ini bu, apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3, sak penghuninya ada dia atau itu pun ribet. Tapi logika itu, ini kalau cerita ya, saya akan sering baca waktu atus dawe Pak Mu'ad, kalau sering baca. Ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Mbah Sahal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Mbah Sahal itu ndak. Kalau ditaklid santi Sarang itu dalile piye, Gus? Nak dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalile nyepuro iku apa? Jadi serodok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal niku. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal niku setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah enggak boleh sendiri berangkat perang, pasti tidak minta pamit. Karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka nali ahlil Madinah wa man hawalahum minal a'rab ayatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim napa an-nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik, pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku ning omah wae lah ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana.
Mereka sopan, minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik, kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa, nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masaye ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca, baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul, mungkin digugat ahli bahasa Indonesia, alatut takdiyah terhadap apa kepada. Ya ribet, kula nurian sering nerjemah kalian Profesor Zaini nggih sering debat. Kula ngenjang insyaallah ketemu beberapa ahli tafsir nggih sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Ono sing debat. Lho iman tuh enggak cukup dengan katakan tapi harus yakini. Mergo iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Dubebat ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat sisi tok meni katakan sisi tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tuh katakan dan yakini. Tapi debatnya betah, mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nak basul masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya kita terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Nah iki kula cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti basal nggih dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi, orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut. Karena mereka sebetulnya ada ridho enggak ikut saya. Tapi gara-gara habasahumul uzru mereka punya uzur enggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan, ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah. Ora sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning mato, lek di Quran tuh boleh begitu ya khadi'una wa huwa khadi'uhum. Kok nanti Quran mbok debat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau ndak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khodi', tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makarawah wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi ini cerita terus bahasa hal tadi. Kula niku nggih nate setengah sakit, setengah udzur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang lho. Nanti sakniki kula sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran. Aku nak lara disalami templek. Sakjane nak ana guru lara ra mulang, nak salami templek ya aja gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wayahe mulang muni sakit, wae salam templek ditampa. Ah, daripada engko ora iso nampa salam templek lara lah mulang. Jadi itu memang apa ya? Satu ilmu, satu pelajaran. Kulo terkenal termasuk Ki Enom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wayahe mulang gitu temu mucal riyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam templek 1.200. Kadang-kadang nggih kula umumno nembe sakit sedang enggak berfungsi secara agama. Kiai nek lara kan gak iso mulang. Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis ya. Sakjane iki cerita sakjane. Tapi kula nate bantah mek Kiai wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullas. Keliru iku Gus teori wah. Ya ribet nganggo teori. Tapi ini kula cerita. Jadi saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa.
Karena ana ayat afawau angka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan. Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladihi wa waladihi sampai wan nasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang ngurun nggo sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku, siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi itu ceritanya bapak, kula kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Jawabe basal kita tadi. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Lu justru ini keangkuhan, sing ora teko alasane udzuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Terus kedua kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbah Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah SAW itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab. Memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau enggak makan ya ketok lemes. Kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa atazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang ya. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab.
Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi enggak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolak yang enggak qadha itu tak dukung. Normalnya enggak qadha itu enggak wajib. Karena misalnya sekolah matolak itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi enggak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah terus Nabi sholat. Nah, gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu, sholat yang dati sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan, kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang.